Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar Thorik Aziz, NPM 06.2019.1.07198. Saya akan menjelaskan perkembangan proyek kelompok saya yang bernama Sistem Informasi Tabungan Pintar. Pertama, saya akan menjelaskan konsep kelas yang dibuat. Di proyek ini terdapat 3 package. Yang pertama package entity, yang kedua package model, yang ketiga package project. Di dalam package entity ini terdapat kelas. Yang pertama itu kelas data pengguna entity, dan yang kedua itu data tabungan pintar entity. Di kelas data pengguna entity dan kelas data tabungan pintar entity ini berguna untuk menyimpan data user. Kemudian untuk kelas data pengguna model, terus data tabungan pintar model, dan juga interface. Di package model itu berisi fitur-fitur dari program sistem informasi tabungan pintar yang kami buat. Kemudian di kelas main Java pada package project itu untuk menampilkan semuanya atau fungsi untuk main kelas dari project kelompok saya. Kemudian saya akan menjelaskan enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri yaitu suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam program sehingga data hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Enkapsulasi ini saya terapkan di main class yaitu private ini. Kemudian saya juga diterapkan di data tabungan pintar model ini. Kemudian data pengguna model ini. Ya, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu pewarisan. Di sini saya menggunakan implement untuk pewarisannya. Implement itu berguna untuk mengimplementasikan interface ke dalam suatu kelas. Contohnya ini diimplementasikan ke kelas data pengguna model, yang dimana itu yang di override itu view, terus cek data, terus hapus nama, terus public void update, dan private integer dari nama itu ya. Itu merupakan semua metode yang terdapat di model interface. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis relasi yang diterapkan di dalam objek. Yang pertama itu saya menggunakan relasi asosiasi, yang dimana relasi asosiasi itu dimana pada kelas data pengguna model memiliki atribut dari kelas data pengguna entity. Ya, data pengguna model ini memiliki atribut dari kelas data pengguna
entity ini. Jadi data pengguna model itu memiliki atributnya dari kelas data pengguna entity. Sama halnya di kelas data tabungan pintar entity ini. Data tabungan pintar model ini memiliki atribut dari kelas data tabungan pintar entity yang di sini. Kemudian saya juga menggunakan kelas realization. Ya, kelas maksudnya relasi realization sendiri yaitu relasi yang terjadi akibat implementasi dari interface dalam relasi realization. Sebuah kelas yang mengimplementasikan interface tertentu harus mendefinisikan atau mengimplementasikan seluruh metode yang dideklarasikan dalam interface. Jadi ini saya menggunakan relasi realization ini model interface dengan data pengguna model. Ya. Maksudnya mengimplementasikan metode yang dideklarasikan dalam interface itu ini. Ya. Public void view. Di sini kan terdapat metode hapus nama, terus metode update, view, dan check data. Nah, di sini diimplementasikan di data pengguna model. Ya, ini view, check data, kemudian hapus nama, terus public void update, kemudian private cari nama. Ya. Itu. Kemudian saya juga menggunakan relasi aggregation. Nah, dimana relasi aggregation sendiri itu jika ingin menggunakan metode dari kelas lain di kelas main, maka kita harus membuat objek baru dari kelas tersebut agar datanya dapat diakses. Seperti di kelas main ini saya menggunakan relasi aggregation. Di kelas main menghubungkan data pengguna model dengan data tabungan pintar model. Ini berhubungan. Jadi kelas data pengguna model dan kelas data tabungan pintar model ini dibuat objek baru. Nah, ini agar dapat diakses di main class di sini. Ya. Ya, sekian sudah dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.